Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nusdesi Ayu Wardani, Magisa Keperawatan, spesialis keperawatan maternitas, salah satu dosen dari Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan unjuk Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, yang mana nanti akan saya tampilkan video pembelajaran yang saya lakukan secara luring, di mana ini merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi konsen saya dalam pengajaran yang terkhusus sesuai dengan bidang saya. Saya adalah lulusan dari spesialis keperawatan maternitas. Dalam hal ini saya mengampu mata kuliah keperawatan maternitas dan praktikum keperawatan maternitas. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran, di mana ini termasuk dalam materi yang ada di rencana pembelajaran semester, yaitu pijat oksitosin. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan terkait materi sesuai dengan DIA, Delivery Information and Assessment, di mana saya rangkum dalam suatu video yang mana nanti mahasiswa secara natural mengikuti proses pembelajaran yang selama ini memang saya kembangkan dan menjadi ciri khas saya sebagai dosen saat pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, selamat pagi semuanya. Saya di sini Nusdesi Ayu Wardani, Magisa Keperawatan, spesialis keperawatan maternitas, yang mana sesuai dengan kontrak dari SIPED. Hari ini Ibu masuk di keperawatan maternitas, khususnya di praktikum keperawatan maternitas. Adapun sesuai dengan kontrak, hari ini kita akan masuk 1 kali 170 menit, yang mana yang kita akan bahas terkait dengan teknik menyusui, pijat oksitosin, dan pemeriksaan fisik pada ibu nifas. Tetapi di sini yang pertama yang akan saya sampaikan terkait dengan pijat oksitosin, Ada yang pernah dengar pijat oksitosin itu apa? Ada yang pernah, ada yang belum? Ada yang pernah menyusui? Belum ya. Jadi pijat oksitosin ini sebelum kita mempelajari pastinya ada harapan nanti capaian pembelajaran apa sih yang harus kalian dapatkan selama proses pembelajaran hari ini. Yang pertama, pastinya kalian harus nantinya memahami terkait dengan definisi pijat oksitosin itu apa, tahap-tahapnya seperti apa, dan apa saja yang dibutuhkan selama kalian melakukan pijat oksitosin. Dan yang kedua, harapannya mahasiswa mampu mendemonstrasikan bagaimana melakukan pijat oksitosin. Dan yang ketiga, nanti harapannya mahasiswa mampu melakukan apa yang didemonstrasikan kepada pasien ketika menjalani yang namanya praktek kerja lapangan atau PKL. Sudah siap semuanya? Siap. Mana senyumnya? Senyumnya harus 255 Jadi harus senyum dan semangat. Oke. Sebelumnya tadi ada yang jawab, ada yang sudah pernah tahu, atau mungkin ada yang sudah pernah dengar terkait dengan pijat oksitosin itu apa. Pijat oksitosin itu adalah suatu pijat yang dilakukan kepada siapa? Ibu nifas, ibu menyusui. Kalau nifas, harapannya ibunya sedang menyusui. Lebih fokusnya adalah kepada ibu menyusui. Jadi kalau ngomong ibu nifas itu sampai 40 hari. Kalau ibu menyusui sampai kapan?
Iya, maksimal 2 tahun ya. Jadi itu untuk definisinya. Yang kedua, ya manfaatnya apa sih pijat oksitosin? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Ya, untuk apa? Memperlancar aksi. Memperlancar ASI. Memperlancar ASI, sebelum memperlancar ASI kira-kira meningkatkan hormon apa? Betul sekali, hormon oksitosin. Ketika hormon oksitosin itu meningkat, disitulah produksi ASI akan meningkat. Makanya kita meningkatkan apa dulu? Hormon oksitosin ini, supaya produksi ASI-nya nambah atau naik. Oke? Nah, ada yang tahu nggak kapan sih kita melakukan, atau waktu yang tepat kapan sih kita melakukan yang namanya pijat oksitosin? Ya, sebelah sini ada yang tahu kapan kira-kira? Ya, kapan? Setelah ibu melahirkan. Kalau sehari kira-kira bolehnya berapa kali? Bisa berapa kali? 10 kali? Nanti pijet doang ya, 10 kali. Berapa? 2 sampai 3 kali. Kira-kira waktunya kapan? Sebelum mandi atau sesudah mandi? Kenapa sebelum? Dia sedangkan mandi. Jadi ya sebelum mandi, jadi habis pijat terus mandi. Alasannya apa biasanya? Kalau pijat pakai minyak nggak? Nah, biasanya ibu tidak nyaman ya ketika habis dipijat bau minyak. Jadi sekalian katanya habis sebelum mandi pijat dulu, habis itu mandi, makin nyaman, makin seger ya, makin apa, produksi ASI-nya meningkat. Jadi boleh dilakukan 2 sampai 3 kali. Oke. Dan siapa yang melakukan? Suami. Iya, suami. Saya suami. Siapa? Tenaga kesehatan, betul sekali. Siapa lagi? Orang tua, yang penting bukan bapaknya orang tua, bapaknya berinvas ya. Yang penting bisa ibunya, bisa mertua, bisa suaminya. Itu yang perlu kita ketahui. Terus kira-kira alat dan bahannya apa saja? Nah, minyak, oke. Minyak apa? Saya kira minyak nyong-nyong, bukan ya. Jadi di sini saya akan jelaskan ya alat dan bahannya ya. Di sini karena kita masih belajar, kita butuh pantem, apa ini namanya? Payudara ya. Setelah itu kita bisa menggunakan baby oil ya. Terserah mau baby oil lah, minyak zaitun lah, minyak VCO, boleh ya, menyesuaikan yang ada. Bu, minyak goreng boleh? Boleh, makanya itu ya kan. Yang penting ada minyak. Iya, bayangin, iya, bayangin kalau pijat nggak ada minyak, pijat nggak tuh? Bisa, ya. Oke, jadi menggunakan minyak. Setelah itu menggunakan apa? Handuk. Handuknya 2 ya. Satu yang untuk sebagai alas ya, satunya nanti untuk mengeringkan ya. Setelah itu ada baskom ya, 2 baskom. Kalau baskomnya di rumah kecil ya tidak apa-apa. Yang penting nggak pakai bak mandi yang besar ya. Karena apa? Satu isinya air hangat, satunya air biasa, air biasa buat mandi ibunya. Yang penting apa? Yes. Bukan yang penting baskom, yang penting bersih airnya ya. Jadi ada 2 baskom berisi air, 1 air hangat, 1 air biasa, dimana juga dilengkapi dengan wasap ya. Wasapnya ada 2 ya, masing-masing baskom. Dan kalau seandainya ada yang kurang nyaman atau pengen bersih ya, nggak kena kotoran ataupun minyak, tapi tidak semua ya, kita ini sebagai tenaga kesehatan itu nyaman ketika melakukan pijatan menggunakan
handphone. Ya, jadi ini sifatnya adalah tentatif, ya, bisa digunakan, bisa tidak, ya, menyesuaikan. Dan jangan lupa, ini apa nih? Bantalnya siapa? Bantalnya ibunya, ya. Kalau ini bantalnya kampus, ya. Jadi jangan lupa bantal dan kursi. Kursinya yang gimana? Kursinya yang kondisinya nanti bisa untuk ibunya berbalik badan, ya. Oke, posisikan ya, kursinya harus kursi yang aman dan nyaman, ya. Jangan juga sofa, ada bisa balik, ya. Ya. Jadi kita perlu jelaskan dulu, ya, apa maksud tujuan kita. Selamat pagi, Bu. Iya, saya perawat Desi, Bu, yang hari ini dinas pagi. Ya, Ibu bisa panggil saya Mbak Desi, ya. Oke, Mbak, Ibu namanya siapa? Nanda. Oh, Ibu Nanda. Senang kalau ketemu dengan Ibu pada pagi hari ini. Jadi, Bu, hari ini saya akan melakukan pijat oksitosin namanya, Bu. Bu, sudah pernah dengar? Jadi pijat oksitosin itu pijat yang nanti akan saya lakukan di daerah punggung ibu, ya, daerah punggung ibu, di mana tujuannya untuk meningkatkan hormon menyusui pada ibu, ya. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Ibu, apakah berkenan? Oh, berkenan. Terima kasih Ibu sudah berkenan, ya, untuk saya akan melakukan pijat oksitosin. Ya, sebelumnya Bu, saya mohon izin ya Bu, ya, nanti yang bagian belakang bagian tubuh Ibu nanti saya buka, ya, karena saya mau pijat, ya. Apakah boleh Bu? Boleh. Dan mohon izin Bu, ya, ini bantalnya seperti dipeluk Bu. Nah, jadi posisinya Ibu, iya, senyaman mungkin ya Bu, ya. Tenang Bu, tenang, ya. Senyaman mungkin ya Bu, ya. Baik, jadi kita sudah siapkan pasiennya, ya. Tadi alat juga sudah kita siapkan. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan, ya, adalah mempersiapkan diri kita. Kita harus melakukan apa? Cuci tangan. Berapa langkah cuci tangan? 6 langkah cuci tangan. Yuk, bareng-bareng kita 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, 1. Yang kedua, punggung. Yang ketiga, oke, yang keempat, yang kelima, kanan kiri, ya, dan yang keenam, ujung jari, ya. 6 langkah cuci tangan. Setelah itu kita bisa menggunakan apa? Minyak, ya, minyak yang ada, ya, kita balurkan ke tangan kita, ya, yang mana baju ibunya sudah kita buka tadi, ya. Setelah itu kita tempelkan dulu, ya. Ingat, batas ketika kita melakukan pijat itu di antara di bawah tekuk sampai mana? Batas bawah BH, ya. Jadi tidak sampai ke bawah. Jadi cuma sampai batas BH bagian bawah, ya. Setelah kita usap, jangan lupa, ya, tidak di bagian tengah, ya, tidak di bagian tengah, tapi di bagian kanan dan kiri dari tulang punggung. Jadi yang pertama, Ibu boleh rileks sambil, nah, kepalanya miring Bu. Nah, ya, ini ibunya tinggi, ya, jadi sampai kan nggak bisa terkelungkup, ya. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan pijatan, ya. Jadi pijatan pada ibu yang menyusui, ya, kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama kita melakukan penekanan dulu. Penekanan dari atas sampai ke bagian batas BH, ya, bagian bawah. Yang kedua,
kita bisa menggunakan ya, masih menggunakan kuku apa ini? Ya, kalau tadi menekan ya dari atas ke bawah, kalau ini dia memutar. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi mungkin nanti kalian akan temui ibu-ibu yang dipegang dikit geli ya. Contohnya ibu ini ya, Bu Nanda ya. Jadi nanti kalian harus sering-sering mendistraksi ibunya. Gimana Bu? Rasanya Bu geli dikit ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu ya. Saya jadi kaget Bu. Ya. Itu yang kedua. Bisa menggunakan cara yang ketiga. Kita menggunakan apa ini? Bagian bawah tangan ya. Jadi ke arah bawah. Intinya kita harus menekan ya. Jangan cuma gini. Kerasa nggak? Malah yang ada geli. Nggak kerasa ya. Oke. Kita lakukan sampai 5 sampai 10 menit. Ya, 5 sampai 10 menit ya, bukan 10 kali ya. 5 sampai 10 menit. Tergantung dari ibunya. Ya. Jadi setelah kita lakukan pemijatan, barulah kita bersihkan dengan menggunakan air hangat terlebih dahulu. Bagian mana yang dibersihkan? Bagian dari leher, tengkuk sampai ke bagian bawah tali BH ya. Oke. Jangan lupa di kanan kirinya barangkali masih ada minyaknya, kita ambil ya. Setelah itu kita bilas menggunakan air biasa ya. Permisi ya Bu ya. Gimana Bu rasanya Bu? Setelah dipijat? Nah, enteng nggak Bu? Enteng, iya. Oke, setelah selesai kita bersihkan, kita gunakan handuk. Jadi kita bersihkan, permisi ya Bu ya, saya keringkan menggunakan handuk. Maaf Bu, karena tadi yang di depan ada yang basah Bu ya. Oke. Sudah Bu, sudah selesai saya melakukan pijat oksitosin ya. Tadi Ibu sampaikan enak ya, enteng badannya habis dipijat. Nanti Ibu bisa melakukan bersama dengan suami atau mungkin ibunya Bu Nanda ya, Bu Nanda nanti ya bisa untuk minta tolong dilakukan pemijatan di bagian punggung ya. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Nanti insya Allah sore ya saya akan pijat Ibu lagi ya. Semangat menyusui Bu ya, semoga cepat pulih. Sama-sama. Jadi itulah untuk intervensi ya terkait dengan pijat oksitosin. Ada yang kurang jelas atau mau menambahkan dari apa yang Ibu contohkan? Jelas. Oke, kalau jelas ya. Ada yang mau mencoba mendemonstrasikan? Ada ya? Nah, sekarang tanggal 8 bulan Juli ya. Oke, silakan absen nomor 8 sama absen nomor 7 ya. Untuk maju ke depan untuk mendemonstrasi. Boleh disiapkan dulu alatnya. Iya, silakan dilihat dulu. Yang lain minta tolong untuk diperhatikan ya. Nanti kalau ada langkah yang belum dilakukan nanti boleh disampaikan ya sebagai bahan pembelajaran bersama. Silakan untuk melakukan pijat oksitosin. Setelah mahasiswa mendemonstrasikan terkait dengan pijat oksitosin, setelah itu saya melakukan assessment ya dengan menanyakan beberapa hal terkait dengan pijat oksitosin, salah satunya mulai dari
waktu yang tepat dalam melakukan pijat oksitosin itu kapan, dan beberapa mahasiswa sangat aktif untuk menjawab. Dan selanjutnya saya juga menanyakan terkait dengan tujuan dari pijat oksitosin itu untuk apa, dan begitupun juga mahasiswa aktif untuk menjawab. Setelah selesai melakukan pembelajaran praktikum terkait dengan pijat oksitosin, saya tutup dengan memberikan kesimpulan terkait dengan pijat oksitosin ini merupakan salah satu tindakan non-farmakologi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa perawat dalam menangani kasus-kasus gangguan dengan gangguan proses menyusui, salah satunya produksi ASI yang kurang lancar bisa dibantu dengan dengan pijat oksitosin. Selain itu juga pijat oksitosin ini murah, aman, dan pastinya bisa membuat ibu menyusui semakin rileks dan produksi ASI-nya bisa meningkat. Demikian untuk video pembelajaran dari saya, Nurse Desi Ayuwardani, Magisa Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas dalam bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan ya sesuai dengan kriteria dalam penilaian video pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.